Bismillahirrahmanirrahim. Pagi Al-Makiyah Squad, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah ya, hari ini kita dapat dipertemukan lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kali ini Ibu akan memberikan materi yaitu biografi tokoh atau teks biografi. Sebelum pelajaran kita mulai, Ibu ingin menyapa kalian. Bagaimana kondisi kesehatan kalian di rumah? Semoga kalian di rumah baik-baik saja dan sehat semua ya, tidak ada kekurangan satu apapun. Oke, kalau kalian sudah siap belajar, mari kita belajar teks biografi ya. Di sini Ibu akan menerangkan teks biografi. Kita menganalisis teks biografi. Apa itu teks biografi? Teks biografi adalah tulisan yang berisi tentang perjalanan hidup seseorang. Teks biografi mengisahkan tokoh atau pelaku peristiwa dan masalah yang dihadapinya. Ya, tadi kalian sudah tahu teks biografi itu adalah teks tentang perjalanan hidup seseorang, ya. Yaitu yang mengisahkan tokoh atau pelaku peristiwa dan masalah yang dihadapinya. Dalam teks biografi dijelaskan secara lengkap kehidupan seseorang sejak kecil sampai tua atau sampai dia meninggal dunia. Hal ini disampaikan kepada pembaca agar perjalanan hidup tokoh bisa diambil manfaatnya untuk kehidupan di masyarakat. Apa yang diambil manfaatnya? Yaitu keteladanannya, sikap dari tokoh tersebut ya, yang menjadi contoh baik untuk kehidupan di masyarakat. Teks biografi itu disusun oleh orang lain ya, bukan oleh dirinya sendiri. Dan untuk memahami atau memudahkan teks biografi, ada 4 hal yang harus kalian cermati, yaitu satu, judul biografi. Dua, hal menarik yang mengesankan yang ditampilkan dalam kehidupan tokoh. Hal yang mengagumkan dan mengharukan yang muncul dalam kehidupan tokoh. Empat, hal yang dapat dicontoh dalam kehidupan tokoh. Ini adalah untuk memudahkan kalian dalam memahami sebuah teks biografi atau untuk membedakan teks biografi dengan teks-teks yang lainnya ya. Adapun teks biografi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Memuat informasi berdasarkan fakta. Ciri-ciri teks biografi. 1. Memuat informasi berdasarkan fakta. Berdasarkan fakta. 2. Faktual. Faktual itu apa? Berdasarkan pengalaman hidup.
kita memasuki struktur teks biografi. Struktur teks biografi. Teks biografi dibangun berdasarkan 3 struktur, yaitu 1. Orientasi. Apa itu orientasi? Orientasi adalah merupakan tahap pengenalan tokoh secara umum, biasanya berada pada bagian awal teks. Bagian ini yang menjadi topik bahasanya antara lain nama, tempat dan tanggal lahir tokoh, latar belakang, riwayat pendidikan dan karir tokoh. Ya, itu yang dimaksud dengan orientasi. Yang kedua, peristiwa dan kejadian. Biografi yang kedua adalah peristiwa dan kejadian. Peristiwa atau kejadian berisi penjelasan peristiwa-peristiwa yang terjadi atau peristiwa-peristiwa yang pernah dialami tokoh tersebut, termasuk masalah yang dihadapinya dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. Hal yang menarik, yang mengesankan, yang mengagumkan, dan mengharukan yang dialami tokoh juga diuraikan dalam struktur peristiwa dan atau kejadian ini, ya. Dan struktur teks biografi yang ketiga adalah reorientasi. Apa itu reorientasi? Berisi apa? Reorientasi merupakan tahap yang berisikan pandangan-pandangan penulis terhadap tokoh yang dibahas, ya. Jadi reorientasi ini berisi pandangan penulis terhadap tokoh yang dibahas. Reorientasi ini bersifat opsional, bisa dicantumkan, bisa tidak, tergantung kebutuhan, ya. Itu tadi 3 struktur teks biografi, ya. Sekarang kita melanjut ke mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks biografi. Kaidah kebahasaan teks biografi atau unsur kebahasaan yang ada dalam teks biografi. Ada beberapa, ya, yaitu 1, kata ganti. Atau pronomina. Orang ketiga tunggal. Apa itu orang ketiga tunggal? Contohnya apa? Contohnya orang ketiga tunggal? Iya, dia, beliau. Itu termasuk kata ganti orang ketiga tunggal, ya. Yang kedua adalah kata kerja. Teks biografi menggunakan kata kerja. Banyak kata kerjanya, ada kata kerja tindakan, kata kerja pasif, kata kerja mental, ya. Nanti kita perdalam lagi dalam pembahasan khusus tata bahasa. Kalau sekarang kita masih membahas belum sampai mendetil, ya. Yang ketiga, kata sifat. Kata sifat nanti juga kita akan bahas dalam tata bahasa. Yang keempat, kata sambung. Kata sambung
atau konjungsi ya. Yang kelima, kata depan. Nah, unsur kebahasaan ini ya, unsur kebahasaan teks biografi ini karena ini sifatnya ketatabahasaan, jadi nanti kita akan perjelas lagi dalam pelajaran khusus tata bahasa ya. Jadi ada 5 kata ganti atau pronomina orang ketiga tunggal, 2 kata kerja, 3 kata sifat, 4 kata sambung, 5 kata depan. Ya, paham anak-anak? Manfaat membaca teks biografi. Manfaat membaca teks biografi ada beberapa ya. Satu adalah mendapatkan hal-hal yang menarik dan mengesankan dari perjalanan hidup seorang tokoh. Mendapatkan hal-hal yang dapat diambil contoh untuk kehidupan sendiri. Mendapatkan hal-hal ya yang dapat dicontoh untuk kehidupan. Yang ketiga adalah mendapatkan informasi secara rinci. Mendapatkan informasi secara rinci mengenai alur hidup tokoh tersebut. Ya, jadi ada 3 manfaat membaca teks biografi. 1, mendapatkan hal yang menarik dan mengesankan. 2, mendapatkan hal-hal yang dapat dicontoh. 3, mendapatkan informasi secara rinci mengenai tokoh tersebut. Ya, itu tadi bahasan kita tentang teks biografi. Ya, jadi kita sudah mempelajari teks biografi hari ini, yaitu 1, menganalisis teks biografi. Apa itu teks biografi? Ya, yang kedua kita sudah mempelajari struktur teks biografi. Terdiri dari berapa struktur teks biografi tadi ya, ada 3. Yang ketiga kita mempelajari unsur kebahasaan dari teks biografi. Ada beberapa macam kata tadi dalam tata bahasa ya, dalam unsur kebahasaan. Dan yang terakhir kita sudah mempelajari manfaat membaca teks biografi. Itu yang Ibu sampaikan pelajaran pada kali ini ya. Untuk itu Ibu akan memberi latihan pada kalian untuk memperdalam lagi teks biografi. Tugas untuk kalian latihannya adalah untuk selanjutnya untuk memperdalam teks biografi ini Ibu akan memberikan latihan ya. Latihan 1. Carilah sebuah teks biografi seorang tokoh yang kalian idolakan ya. Cari biografi seorang tokoh yang kalian idolakan. Nah, setelah menemukan ya, kalian identifikasi struktur teks biografi tersebut ya. Setelah menemukan ini tadi nomor 1 kalian sudah kerjakan ya, sudah menemukan teks biografi seorang tokoh.
Setelah menemukan, kalian cari strukturnya, struktur teks biografinya. 2. Cari setelah kalian cari struktur teks biografinya, kalian catat hal-hal yang menarik dari tokoh tersebut. Setelah kalian catat hal-hal yang menarik dari tokoh tersebut, kalian simpulkan keistimewaan tokoh tersebut berdasarkan hal-hal yang menarik, ya. Kalian simpulkan. Setelah kalian simpulkan, kalian ceritakan kembali isi teks biografi tersebut dengan bahasa kalian sendiri. Bahasanya yang jelas dan mudah difahami, ya. Jadi yang kelima tugasnya adalah ceritakan kembali. Ceritakan kembali, ya, ceritakan kembali isi teks biografi tersebut. Ya, paham ya? Ada 5 tugas kalian yang harus kalian kerjakan untuk pendalaman materi kali ini, yaitu teks biografi. Ya. Oke, untuk pelajaran hari ini Ibu cukupkan, ya. Terima kasih kalian sudah mengikuti pelajaran Ibu dengan baik. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian, ya. Dan apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami. Oke, kita tutup pelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.